Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia hari ini kita akan membahas mengenai seorang ulama yang sangat besar, yang mana sudah kita tahu ada ulama yang tinggal di daerah Kalimantan Selatan yang masyhur, mungkin bukan cuma Indonesia tetapi sampai ke luar negeri, yakni yang sudah kita banyak ketahui, beliau Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Bajali, yang mana Syekh Zaini ini mungkin bisa disapa dengan guru Abah Guru Sekumpul, yang mana beliau ini setiap mengadakan rutinan yang hadir bisa sampai ribuan sampai ratusan ribu pada ketika beliau masih hidup. Mungkin di sini banyak orang yang mempertanyakan mengenai Abah Guru Sekumpul, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana pendidikan beliau, terus siapakah keluarga beliau. Langsung saja kita bahas mengenai pendidikan kehidupan beliau yang pertama. Beliau ini lahir tanggal 11 Februari tahun 1942 di Desa Tunggul, Irang Seberang, Martapura Selatan. Beliau ini awalnya bernama Husyairi. Kenapa dinamakan ini? Ini gelar untuk beliau khusus. Semasa kecil beliau, kehidupan beliau ini terbilang sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani. Kan kita sudah tahu Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Bajali, daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Ketika beliau waktu masih kecil, beliau menghafalkan Al-Quran berumur 7 tahun, yang mana mungkin kita tanya-tanya para jamaah, kok bisa di umur 7 tahun ini beliau bisa menghafal Al-Quran. Nah, inilah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, di umur 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Terus kita melanjutkan lagi pembahasan beliau. Jadi keluarga Syekh Zaini ini hidup di rumah tua tanpa kamar, tanpa atap yang berlubang pada zaman dahulu. Terus masa kecil beliau ini, beliau memiliki jiwa yang tegas. Masa muda beliau ini perjalanan mencari ilmu sampai ulama terkemuka hingga umur ke-33 tahun. Beliau ini menikah dengan namanya ibunya Juwairiyah binti Haji Sulaiman. Pernikahan beliau ini tidak dikaruniai anak. Jadi di sini ada yang bertanya para jamaah, kenapa kok ada yang mengatakan beliau ini istrinya 3? Ya, orang-orang dahulu itu ya, para alim ulama, para kiai itu mengikuti sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau di dalam Al-Quran disebutkan orang yang nikah di atas satu itu boleh, yang penting bisa menafkahinya, dan dari istri 1, kedua, ketiga tidak ada perselisihan di antara satu itu. Terus beliau ini tadi kan menikah yang pertama dengan Bunyai Juwairiyah. Sekarang yang kedua menikah dengan Nyai Nur Laili binti Kiai Abdul Muhyi, yang mana beliau dikaruniai 2 orang anak. Tapi pada saat itu sebelum putranya besar, beliau sudah wafat. Wafat beliau ada mengatakan beberapa versi, ada mengatakan tahun 2004, ada mengatakan tahun 2005. Tapi di versi yang sudah sahih, sudah termasyhur, beliau wafat tanggal 10 Agustus 2005, dan beliau
meninggalkan 3 orang istri dan 2 orang anak. Mengenai pendidikan beliau, ya kita akan bahas pendidikan. Tadi kan keluarga beliau, sekarang pendidikan. Beliau berguru di beberapa guru, termasuk guru di Mekah yang masyhur juga, yang mana kita sudah mengetahuinya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, termasuk gurunya beliau. Terus bukan situ saja, banyak ulama-ulama dunia yang beliau bergurui, termasuk yang termasyhur lagi di daerah Yaman, Hadramaut, gurunya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yakni Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadili, ini gurunya beliau termasuk. Terus perjalanan beliau dari dakwahnya itu rumah ke rumah. Kalau kita sekarang enak, cari jamaah banyak, langsung kita cari punya majelis. Kalau sekarang enggak. Dulu beliau perjuangannya rumah ke rumah, mendakwai satu rumah ke rumah lain, sampai-sampai beliau dikatakan dakwahnya kurang jelas, kurang enak. Tapi ini kita pahami dari kisah beliau ini yang mana masyhur. Ini Masya Allah, ketika beliau haul setiap bulan, setiap tahun, haulnya itu kalau nggak salah di beberapa tempat, bukan satu tempat saja. Ada yang di Indonesia, di luar negeri, tapi yang masyhur di Martapura, di masjid namanya Raudhah Sekumpul itu setiap bulan kemarin pernah April, pernah Muharram, pernah Syawal. Itu beliau sampai dihadiri di atas 1 juta orang. Jadi sini kita ambil pelajaran mengenai kisahnya beliau yang masyhur, yang mana beliau ini dikatakan wali pada zamannya, yang mana tidak ada orang yang mengetahui kewalian beliau pada satupun orang yang tahu mengenai dirinya beliau. Terus lanjut mengenai karya-karya beliau kitab. Di sini kita akan bahas lagi para hadirin, para jamaah mengenai karyanya beliau, yakni yang pertama kitabnya beliau itu bernama Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Khasani As-Saman Al-Madani. Ini karangan beliau, ini manakib. Mungkin kita mendengar manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ibadallah rijalullah agizuna li ajlillah. Ini tapi beliau punya karangan sendiri. Mungkin kalian para jamaah bisa mencari kitabnya beliau ini di beberapa kitab di daerah Indonesia. Terus yang kedua, kitabnya beliau bernama karangan beliau Risalatun Nuriyah fi Syar'i Tawassulat Asy-Syamaniyah, yang mana kitabnya manakibnya beliau kat. Insyaallah kita iklan gak apa-apa. Engko lek sing bagian gambar ini tiga gitu loh maksudnya. Nah, nyampe ini Bang. Ya, kita para hadirin, para jamaah, kita akan membahas lagi mengenai karya kitabnya beliau. Tadi sudah saya sampaikan karya pertama beliau Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Manakib. Yang kedua, Risalatun Nuriyah fi Syar'i Tawassulat Asy-Syamaniyah. Terus yang ketiga, Nubjah fi Manakib Al-Imam Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam. Terus yang keempat, Risalah fi Aurat Al-Mufidah. Yang terakhir Al-Iman fi Aurat Al-Waqi. Mungkin para jamaah, para hadirin, kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya beliau ini, yang mana kealiman seseorang itu tergantung dia dekat kepada Allah. Semakin orang itu dekat kepada Allah, maka semakin dia itu tinggi kealimannya, derajatnya di sisi Allah. Bukan orang itu tenar dari ini orang kaya, orang miskin, bukan. Tapi semakin dia dekat kepada Allah dengan ilmunya, maka orang itu akan dihormati, masyhur di kalangannya. Seperti beliau, kita tahu sendiri para jamaah, orang
Gitu. Beliau ini ketika acara haul di mana tempat tuh, pasti yang hadiri bukan cuma puluhan ribu, ratusan sampai jutaan. Tahun kemarin bisa sampai di atas 2 juta orang. Itu haul peringatan kewafatannya beliau. Terus ada yang mau bertanya lagi, siapakah penggantinya beliau? Jadi penggantinya beliau ini, beliau punya 3 putra. Tapi yang masyhur yang di pengajiannya beliau yang sekarang kita tahu ada 2 putra. Ya, yang pertama Syekh Amin Badali, yang kedua Syekh Amin Hanafi Badali. Jadi putranya beliau yang masyhur 2 itu. Mungkin dari itu tadi yang saya sampaikan mengenai apa? Mengenai manaqib keluarga beliau, pendidikan beliau, terus karya kitab beliau, wafatnya beliau. Mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti para hadirin, para jamaah yang mau bertanya bisa kontak person saya, nomor nanti saya sampaikan ya. Di sini ada nomor WA saya 085655991532. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan para hadirin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lebih masih 15 menit.